Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Jamaah Masjid Al-Mahdi rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala di mana kita pada malam hari ini, malam ke-29 bulan Ramadan, dan bagi kita malam terakhir Ramadan tahun ini. Puji syukur kita sampaikan kita bisa menjalankan dan menghidupkan malam-malam bulan Ramadan sebagaimana anjuran Rasulullah, man qoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Selain kewajiban yang kita lakukan yaitu man soma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Selain kewajiban siangnya kita menjalankan siam sebagai sebuah kewajiban, lalu malamnya kita menghidupkan. Baik kita menghidupkan dengan sholat tarawih yang pada malam hari ini alhamdulillah masih tetap penuh. Artinya kita menghidupkan malam bulan Ramadan dengan ibadah, dengan harapan kita mendapatkan ampunan. Karena memang bulan Ramadan yang kita harapkan adalah ampunan. Kita semua diberitahu oleh Rasulullah akan fadilah bulan Ramadan yang paling penting bagi kita umat manusia adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita tidak luput dari kesalahan dan dosa, dan jiwa-jiwa kita, tubuh-tubuh kita itu dibebani oleh dosa-dosa itu. Dan bulan Ramadan adalah bulan di mana kemudian kita diberi fasilitas yang apabila kemudian kita menjalankan dua hal itu tadi, dan insya Allah kita menjalankannya dua hal itu, maka kita akan mendapatkan ampunan, dan itu akan mempermudah kita nanti ketika kita menghadap Allah. Para jemaah sholat taraweh, sholat isya dan sholat taraweh Masjid Al-Mahdi rahimakumullah, 1 bulan penuh kita menghidupkan bulan Ramadan itu dengan siam dan juga ibadah, termasuk juga mengingat-ingat kembali, mempelajari kembali pokok-pokok ajaran Islam, ketauhidan, dan banyak hal yang terkait dengan pokok-pokok ajaran Islam yang itu kemudian menjadi penguat keimanan kita. Selama bulan Ramadan menjadi bulan madrasah bagi kita. Kita sholat, kita bertarawih, lalu kita juga terus-menerus setiap malam menjadi santri di bulan Ramadan, yang dengan itu kita mendapatkan update pengetahuan. Apa-apa yang mungkin sudah lupa diupdate lagi, diinformasikan lagi, lalu kita dengar lagi, kalau masuk lagi. Dan itulah menjadi bulan madrasah, bulan di mana kemudian kita mengupdate, mendapatkan pengetahuan yang sudah usang dihidupkan kembali, diingatkan kembali, dan kemudian kita jalankan lagi. Atau juga bahkan update pengetahuan yang baru, hal-hal yang baru yang disampaikan oleh para penceramah yang cukup banyak di sini dalam berbagai macam, dan itu juga menjadi pengetahuan kita. Karena pengetahuan, update pengetahuan bagi kita umat muslim itu menjadi perintah bagi Allah. Pengetahuan yang harus kita pahami karena perkembangan situasi, perkembangan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, dan juga perkembangan keadaan kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Allah perintahkan di dalam surat Ali Imran, ya,
ayat 190 itu di mana kita inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab ya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan ya itu diperintahkan oleh Allah. Artinya kita sebagai kaum muslimin itu dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi insan yang tidak boleh ketinggalan, tidak boleh kudet, kurang update terhadap perkembangan. Bahkan hal yang sudah tiap hari terjadi di sekitar kita sejak kita lahir, pergantian siang dan malam, Allah perintahkan untuk memikirkan. Apalagi hal-hal yang baru. Di sini kita juga mengupdate berbagai pengetahuan tentang berbagai teknologi yang berkembang di antara kita sehingga kemudian kita jangan sampai juga ketinggalan, termasuk juga bagaimana menyikapinya kita juga dapatkan di masjid ini. Dan saya kira kita juga tahu bagaimana kemudian nanti menempatkan diri dan harus berperan apa ya, bagaimana menasihati anak-anak kita generasi milenial. Kalau generasi milenial itu sudah agak dewasa lah karena dia generasi yang lahir di tahun 90 sampai ya tahun 2000-an, 2004. Kalau 2004 ke sana itu disebutnya generasi generasi Z, lalu generasi Alpha. Nah, generasi-generasi ini berbagai pengetahuan yang kita peroleh, update pengetahuan yang kita peroleh, kita juga dapatkan di masjid ini sehingga kemudian kita juga tahu sebagaimana diperintahkan oleh Allah, kita tahu, oke, pengetahuan-pengetahuan yang terjadi di sekitar kita, apa yang bisa kita manfaatkan dan apa bahayanya. Nah, terutama perkembangan terakhir yang kita bahas tentang kecerdasan buatan, tentang artificial intelligence. Ini bermanfaat untuk kita mendapatkan pengetahuan, merangkum semua khasanah pengetahuan klasik, ya. Nanti dengan artificial intelligence itu kita bisa mengakses berbagai kitab klasik dengan berbagai bahasa, apakah dia berbahasa Arab, berbahasa Inggris, berbahasa Rusia, berbahasa apapun kita tanyakan dalam bahasa Indonesia diakses dan diterjemahkan pada kita. Sehingga kemudian kalau kita mau bertanya tentang fikih yang memang fikih itu pendapat ulama-ulama yang punya otoritas, misalnya 4 mazhab, kita bisa dapatkan. Ya. Tapi bisa juga kita akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan dari orang-orang yang tidak punya otoritas, yang banyak menulis dan tersebar di media. Dan itu juga akan kita dapatkan. Kita juga harus tahu bagaimana memilahnya. Dan saya kira ini juga akan terus-menerus kita update sehingga kemudian berbagai perkembangan keadaan yang akan kita hadapi, kita juga harus update. Kita juga harus mengerti dan itu juga menjadi bagian di dalam madrasah bulan Ramadan kita mendapatkan pengetahuan yang cukup. Lalu kemudian nanti kita tinggal praktekkan, lalu mungkin juga kita akan lengkapi ya kan kemampuan-kemampuan kita dengan itu, maka kita bisa membimbing ya generasi Z, generasi Alpha, generasi-generasi di bawah kita yang mereka tentu tentang berbagai hal-hal yang baru itu masih blank. Dan mereka betul-betul akan mendapatkannya dengan cara baru itu. Mereka akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan itu bukan dari sekolah itu biasanya hanya akan memberikan pengetahuan karena dia akan ujian. Jadi ilmu yang diperoleh di sekolah itu ya dia peroleh, dia simpan lalu untuk menjawab nanti ketika ujian. Tapi referensi hidup, referensi pengetahuan, referensi style hidup itu mereka akan dapatkan dari apa-apa yang menjadi bagian dari lifestyle baru yang kemudian menjadi ketergantungan kita. Kita tidak boleh menghindarinya atau bahkan tidak boleh juga kemudian kita mengabaikannya. Dan saya kira alhamdulillah kita juga membahasnya di bulan Ramadan itu dan saya kira ini akan menjadi bagian dari apa yang menjadi al-ghusl al-fikr. Ini bagian penting dari perang yang disebut sebagai perang konsepsi. Perang pemikiran, apa itu? Perang bagaimana memasukkan pikiran kepada generasi baru. Kenapa? Karena dunia ini setelah generasi kita adalah generasi baru dan generasi baru itu bergantung kepada apa yang dia peroleh.
Kalau kita sepakat warna ini hitam sekarang, generasi baru dikasih tahu ini merah, maka generasi baru itu nanti bilang ini merah semua. Nah, bagaimana kita mempertahankan, mengetahui kepada mereka, memberitahu itu merah, bukan ini itu hitam, nak, bukan merah. Itulah perang pemikiran, itulah perang konsepsi, itulah perang yang disebut sebagai al-ghazul al-fikr. Dan update pengetahuan yang semacam itu harus kita pahami juga dan kita tahu bagaimana memerankan diri itu. Perang pemikiran, perang konsepsi, al-ghazul al-fikr itu menjadi bagian dari tantangan kehidupan umat ke depan, karena referensi hidup tidak lagi dia bertanya kepada bapaknya, tidak lagi bertanya pada ibunya, atau tidak lagi bertanya pada gurunya. Sekarang dia bertanya di sini. Di sini yang dia tempat, karena ini mau tidur pegang ini, di mana pegang ini, dia mau cari apa pegang ini, mau cari apa pegang ini, ada pertanyaan apa di sini. Pengetahuan baru yang dijawab di sini jadi pegangan. Sementara mereka generasi bukan generasi yang seperti kita yang sudah mengalami asam garam mendapatkan banyak. Pengetahuan baru itulah yang dia pegang. Itulah yang kemudian menjadi kesepakatan mereka. Itulah yang akan mewarnai kehidupan dunia kita yang masa akan datang. Dan itulah pula bulan-bulan Ramadan menjadi bulan madrasah itu menjadi sangat penting bagi kita. Bukan hanya pengetahuan klasik, ya, bagaimana menghadirkan pengetahuan klasik itu menjadi mudah diakses buat mereka, ini menjadi penting buat kita, sehingga kemudian ya pengetahuan, pemahaman agama yang lurus itu kita harus jaga tetap sampai kepada mereka. Ini amanah, ya, ini amanah, dan kita tidak boleh abai, dan kita harus mengerti bagaimana kemudian menghadirkan itu dalam lifestyle kehidupan generasi-generasi yang akan datang. Insya Allah Masjid Al-Mahdi ini nggak ketinggalan. Kita punya podcast ini, ya. Podcast ini kemudian sudah beredar juga di mana-mana dan kita bisa menyampaikan kepada generasi itu. Nanti juga kita akan hadirkan juga tentu saja hal-hal yang lebih mudah, ya. Insya Allah nanti kita akan hadirkan itu, ya, di masjid kita itu ada masjid. Ya, sebenarnya sudah saya coba tapi kita belum ada. Nanti setelah bulan Ramadan, sehingga yang saya ceritakan itu tadi, pengetahuan-pengetahuan klasik yang bisa kita akses dengan mudah, itu insya Allah akan bisa kita hadirkan dalam masjid kita nanti. Sehingga kemudian pengetahuan yang saya sebut sebagai al-ghazul al-fikr itu kita punya toolsnya, kita punya alatnya, kita punya cara bagaimana kemudian kita memberitahukan, ini loh nak, kalau kamu mau mendapatkan jawaban yang benar dari pertanyaan-pertanyaan keagamaan, pertanyaan-pertanyaan fikih itu ini. Kalau ini maka jawabannya adalah ya semua pemikiran-pemikiran semua orang itu kan semua orang itu bisa ngomong, bisa berbicara, bisa menulis dan masuk. Dan itu kemudian kalau di search dengan menggunakan AI ya masuk semua. Lebih banyak mana antara yang punya otoritas sama yang tidak, itu menjadi pertarungan gitu. Dan saya kira jumlah kita yang cukup banyak, masjid kita yang cukup banyak, jamaah kita yang cukup banyak, itu akan cukup untuk bisa memberdayakan itu sehingga kita bisa menjaga kelurusan akidah, kelurusan pemahaman keagamaan itu menjadi sangat penting. Dan itu penting pula, makanya kemudian Allah menghadirkan bulan Ramadan di mana di sini ada namanya Sahrul Madrasah, bulan di mana kita menjadi madrasah, bulan di mana kita ini sudah lulus sekolah, kembali kita masuk ke masjid, kembali kita menjadi santri-santri, kembali kita mendengarkan pelajaran-pelajaran baru, pelajaran-pelajaran lama yang diulang, dan kita menjadi tilmid, menjadi santri, menjadi murid yang terus-menerus mendapatkan update pengetahuan. Para jamaah sholat tarawih Masjid Al-Mahdi rahimakumullah, kiranya bulan Ramadan yang sudah berakhir ini menjadi seperti kurang bagi kita, dan memang demikianlah para sahabat juga menangis ketika kemudian ditinggalkan bulan Ramadan, karena mereka tahu bulan Ramadan ini seluruh bulannya, seluruh hari-harinya, seluruh waktunya adalah waktu terbaik. Ya, mereka kalau tahu dan kita kalau tahu katanya, maka kita menginginkan seluruh bulan itu adalah bulan Ramadan. Kenapa? Ya disitulah kemudian dosa-dosa kita diampuni. Di dalam hal madrasah, tiba-tiba kita menjadi murid lagi, kita menjadi santri lagi, kita bersedia duduk untuk mendengarkan update-update pengetahuan, mendengarkan lagi pokok-pokok ajaran Islam. Dan alhamdulillah Rasulullah, Allah dan Rasulullah menyiapkan bulan ini sebagai sebuah kelengkapan bagi kita
untuk menjadi umat yang tidak boleh ketinggalan zaman, menjadi umat yang terus-menerus mendapatkan pengetahuan, menjadi umat yang terus-menerus mendapatkan pengingat apa yang sudah kita dapatkan, diingatkan lagi lalu kita jalankan. Ya, bulan Ramadan itu apa diingatkan lalu kemudian kita jalankan. Kita diminta untuk itikaf, kita itikaf. Kita diminta baca Quran, lalu kita jalankan. Kita diminta untuk berdoa begini, kalau kita jalankan. Nah, ini satu bulan yang betul-betul sekarang mau kita tinggalkan. Malam ini adalah malam terakhir. Mudah-mudahan seluruh amalan kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah, terutama doa-doa kita untuk diampuni diterima oleh Allah. Dan tidak lupa kita berdoa, mudah-mudahan kita masih diberi umur untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan, sehingga kemudian seluruh dosa-dosa kita juga yang masih tersisa atau yang akan kita lakukan ya sebagai manusia di antara setelah bulan Ramadan akan bisa terhapus lagi di bulan Ramadan tahun berikutnya. Dan dengan demikian maka kemudian kita berharap sekali bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan Allah yang diberikan fasilitas itu untuk kita umat manusia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.